Kakak, aku salah. Aku tidak seharusnya berselingkuh dengan kakak ipar. Merusak keluarga orang lain, kamu pantas mati. Perselingkuhan dalam pernikahan. Kamu lebih pantas mati. Di hari aku mengetahui aku hamil. Aku menjadi pelakor yang dibenci semua orang. Tapi aku sebenarnya adalah istri rahasia pria ini. Nak, kamu adalah buah cinta ayah dan ibu. Tumbuh sehat ya. Halo sayang, aku punya kabar baik untukmu. Aku sedang kerja, bicara nanti saja. Telepon siapa tadi? Tidak penting, lanjutkan. Kamu wanita inilah yang menggoda suamiku. Aku akan membuatmu mati dengan sengsara. Halo? Nona Jiang, kamu baru keguguran sebulan lalu. Sekarang hamil lagi, kondisi tubuhmu lemah, harus banyak istirahat. Baik. Kalian siapa? Wanita sialan, hari ini adalah hari kematianmu. Toko perhiasan di selatan kota. Xiao Shanshan. Sayang, aku sibuk akhir-akhir ini sampai lupa. Aku memintanya menjadi manajer toko barumu. Kalau kamu tidak percaya kemampuannya, kita bisa pertimbangkan lagi. Aku tidak percaya dia, tapi aku percaya kamu. Sayang, kamu baik sekali. Aku mencintaimu. Aku hamil lagi padahal baru keguguran kurang dari sebulan, kita sangat mesra. Dia tidak mungkin mengkhianatiku. Kalian siapa? Cepat pergi dari rumahku. Kami siapa? Kami datang untuk menghabisi kamu, berani-beraninya merebut suami anakku. Hari ini aku akan membuatmu tidak bisa keluar dari pintu ini. Kamu mau apa? Mau membunuhmu, wanita sialan. Xiao Shanshan. Kamu pasti salah orang. Aku punya suami. Kalau tidak percaya, aku bisa tunjukkan buku nikah. Masih berbohong. Kamu bahkan tahu namaku. Berani bilang aku salah orang? Tangan ini juga pernah menyentuh suamiku ya? Apa yang kamu lakukan dengan suamiku di belakangku? Aku tidak bohong. Aku benar-benar tidak berbohong. Anakku dan menantuku sebentar lagi akan menikah. Wanita brengsek yang merusak keluarga orang. Di zaman dulu, kamu bisa dikurung dalam kandang babi. Aku tidak kenal suamimu. Kalian ini siapa sebenarnya? Baik, hari ini aku akan membuatmu mati dengan penuh kesadaran. Ini semua adalah bukti cinta antara aku dan suamiku. Wu Zhenxin. Ini semua adalah bukti Wu Zhenxin selingkuh. Wu Zhenxin, kamu berani melakukan hal seperti ini dengan wanita lain? Bagaimana kamu bisa melakukan aku seperti ini? Ini semua hasil editanmu, kan? Mau lihat yang lebih seru lagi? Perlu aku putar video kecil untuk membuktikan cinta kami? Buka matamu lebar-lebar, kamu yang jadi pelakor. Jadi ini kebenarannya, suamiku selingkuh dengan wanita di depanku ini. Dan aku jadi pelakor di mulutnya. Wah, warna lipstik ini agak unik ya. Kapan aku menciumnya? Warna lipstik bisa berubah karena oksidasi. Soal kapan itu menempel. Siang hari, jangan main-main. Bekas lipstik itu bukan milikku. Itu milik Xiao Shanshan. Ternyata mereka sudah lama berselingkuh. Aku, istri sah. Aku, istri yang setia, jadi bahan tertawaan. Xiao Shanshan, Wu Zhenxin membohongimu. Kamu pelakor, kan? Tanya dia saja, pasti jelas. Tanya sampai jelas. Aku dan suamiku setiap hari penuh cinta. Mana mungkin aku tidak tahu? Suamiku paling sayang padaku.
Bahkan jika aku memukulmu sampai mati hari ini, dia tidak akan meneteskan air mata untuk wanita sepertimu. Kok keras kepala sekali kamu ini? Xiao Shanshan, kamu pasti akan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini. Menyesal? Ibu, tunjukkan padanya apa itu penyesalan sebenarnya. Berani menyakiti anakku, kamu pasti mati. Kok lemah sekali, cuma dimandikan air panas saja. Kalian akan dapat balasannya. Berani-beraninya kamu mengutukku. Pakai uang suamiku, tinggal di villa suamiku, kamu berhutang padaku. Aku akan mengambil semuanya kembali. Kalung ini harganya 8 juta. Hah? Kamu pikir kamu siapa? 8 juta? Mungkin 800.000 saja. Tapi kamu ini pasti sudah banyak menghabiskan uang suamiku. Kamu pakai uang suamiku, artinya kamu pakai uangku. Pergi. Keluar dari rumahku. Pergi. Ini rumahku, bukan rumahmu. Ibu, pegang dia. Apa yang kau lakukan? Ayo, ayo. Kau cantik sekali, sayang hanya suamiku yang melihat. Sayang sekali. Ayo, aku akan merekam video pendek untukmu. Berapapun pria yang kau mau, aku bisa penuhi. Kalian gila. Aku tidak akan membiarkan kalian. Lihatlah betapa cantiknya kau. Video ini akan diunggah. Bayar semua orang tahu wajah pelakor seperti kamu. Tunggu dan lihat. Siapa yang akhirnya akan dipermalukan? Jangan buang waktu dengannya. Kita ambil barang berharganya. Lalu usir dia keluar. Ibu memang pintar. Kukatakan lagi, ini rumahku. Keluar. 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 Apa ini? Berikan gelang itu padaku. Kau gugup? Selain gelang ini, ambil apa saja yang kau mau. Gelang ini masih sangat baru. Mana mungkin kuberikan padamu dengan mudah. Jangan ini. Dan semua yang ada di sini adalah milikku. Ini peninggalan ibuku, tidak boleh kau ambil. Peninggalan ibumu? Lebih tidak boleh kau ambil. Kumohon. Baik, memohon. Maka berlututlah. Baik. Aku percaya kali ini. Sekarang boleh diberikan? Baiklah. Gelangnya ku kembalikan. Ini satu-satunya peninggalan ibuku untukku. Wah, sedih sekali. Tampaknya aku benar memecahkannya. Shanshan, barang orang mati tidak membawa keberuntungan. Cepat bersihkan tanganmu. Pelakor seperti kau yang merusak keluarga orang. Sama sialnya dengan gelang orang mati ini. Xiao Shanshan, berani-beraninya kau hancurkan kenangan terakhirku. Ya, aku hancurkan. Apa yang bisa kau lakukan? Cukup. Wanita, berani-beraninya kau pukul aku. Aduh, apa yang terjadi? Kau melamar jadi pembantu? Ini alamat yang diberikan anakku. Apa ini rumah keluargamu? Siapa anakmu? Mander, bau kemiskinanmu tercium. Putra saya Bu Zhenxin. Ini rumah putra saya. Shanshan, nenek tua ini adalah mertuamu ya? Ibu, saya menantumu. Aku tidak punya menantu semewah kamu. Bu, tadi aku sedang emosi bicaranya agak kasar. Jangan marah ya. Bu, aku ini menantumu yang sebenarnya. Lalu ini siapa?
Dialah yang merusak rumah tanggaku dengan Zensin. Selingkuhan. Bu, kamu harus membelaku. Benar ibu mertua. Putriku sudah bersama anakmu selama 3 tahun. Penderitaannya tidak boleh sia-sia. Meski sudah menikah 3 tahun. Tapi aku belum pernah bertemu menantuku. Kata Zensin istrinya cantik dan kaya. Mungkin dia menantuku. 3 tahun? Ternyata dia sudah selingkuh sejak lama. Kata Zensin, istrinya. Cantik sekali, Bu. Pasti wanita ini yang menggoda Zensin duluan. Lihatlah sikapnya. Entah sudah berapa pria yang ditidurinya. Jorok sekali. Wajahmu kok pucat sekali. Jangan-jangan kena penyakit kotor. Bu, aku tidak kena penyakit kotor. Aku... Kalau mau mati jangan di rumah anakku. Dengetaidak, Kelyur. Inilah nasib selingkuhan. Bu, aku istri Wu Zhenxin yang sah. Dia yang selingkuhan. Berani selingkuh tapi tidak berani mengaku? Perutku sakit. Sakit? Baru sakit sedikit. Kamu tahu, saat tahu suamiku selingkuh. Hatiku sakitnya bukan main. Dan semua ini gara-gara kamu. Bu, aku hamil anak Wu Zhenxin. Kamu hamil? Tidak mungkin. Wanita, jangan main sandiwara. Bukankah Zensin bilang setelah menikah, istrinya tidak bisa hamil? Bagaimana kamu bisa buktikan? Kamu hamil anak Zensin. Siapa sebenarnya yang selingkuh? Panggil Wu Zhenxin pulang pasti tahu. Kamu bercanda? Suamiku sekarang masih bekerja di grup Shenyao. Mana mungkin pulang? Menantuku eksekutif grup, kamu pantaskah? Kalau tahu diri, pergi. Anakku memang hebat. Wah, wanita yang menggoda dia pasti banyak. Kalau anakku sampai kenapa-kenapa, kalian semua akan menanggung akibatnya. Asisten Liu, atur untuk memecat Wu Zhenxin. Kamu pikir kamu siapa? Mau memecat suamiku? Wu Zhenxin bisa masuk ke grup Shenyao karena hubunganku. Jangan bicara besar, aku juga bisa bilang. Aku adalah putri grup Shenyao. Wanita seperti kamu, kenapa tidak bisa melihat anakku bahagia? Tidak tahu diri. Ibu, kamu sudah sampai rumah? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah? Kenapa aku tiba-tiba dipecat dari grup Shenyao? Apakah kamu lagi membuat masalah dengan seseorang? Nak, kamu benar-benar dipecat. Apa maksudmu? Jelaskan. Aduh nak, cepat pulang, rumahmu. Sudah kacau balau. Baik, aku segera pulang. Bagus, entah dengan cara apa. Bisa mendekati pemimpin grup Shenyao. Dengan cara kotor, membuat anakku kehilangan pekerjaan. Sial, siapa yang membuatku dipecat dari grup Shenyao? Jiang Qiu, anak di perutmu. Bahkan tidak tahu siapa ayahnya, kan? Kamu tidak hanya menggoda suamiku, tapi juga pria lain. Wanita tidak setia seperti kamu, tunggu saja nasibmu. Aduh nak, lihat. Suamiku datang, sayang, kamu tamat. Aku dipecat? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan, kenapa kamu ada di sini? Suamiku, kamu membentakku, kamu tidak pernah kasar padaku sebelumnya. Wu Zhenxin, dia memanggilmu suami. Bukankah kamu harus menjelaskan padaku? Aku. Kamu si sayang, mau penjelasan? Tidak tahu malu. Suamiku, kamu mau menghalangiku menghukum si sayang? Dia bukan sayang. Wu Zhenxin, katakan padanya siapa aku. Suamiku, apa kamu tidak tega pada si sayang ini? Bukankah kamu bilang hanya mencintaiku seumur hidup? Istriku, kamu baik sekali. Aku mencintaimu. Apa kamu bilang ini pada semua wanita? Dengar penjelasanku. Masih mau menjelaskan apa? Kamu tidak ingin kembali bersamanya, kan? Wu Zhenxin, aku kasih kamu 3 detik. Segera buat dia menghilang dari pandanganku. Kamu keluar dulu. Menantuku, apa kamu tidak sadar? Ini rumahmu. Yang pergi juga si imut itu dong. Aku suruh kalian semua pergi. Nggak ngerti ya? Aduh, pergi sana pergi.
Soal hari ini, aku bisa jelasin. Faktanya udah jelas. Mau jelasin apa lagi? Sayang, aku beneran tahu salah. Wu Zhenxin, kamu selingkuh. Ini semua salahku, aku yang gak becus. Tapi aku sayang kamu. Sayang, aku bersumpah. Nanti, aku pasti gak ketemu si imut itu lagi. Laki-laki paling suka sumpah. Dan aku nggak akan maafin. Kita mesra 3 tahun, kamu kan tahu sifatku. Dulu kamu rela nikah diam-diam biar aku naik jabatan. Sekarang bantu aku sekali lagi dong. Mau dibantu gimana lagi? Xiao Shanshan itu anak orang terkaya. Asal dia balik ke keluarga Jiang. Dia bisa ngasih rekomendasi baik ke Pak Jiang. Aku bisa naik jabatan, sayang aku tahu ini bikin kamu tersinggung. Tapi semua untuk keluarga kita. Kamu sangat tersakiti, tapi semua ini untuk rumah tangga kita. Xiao Shanshan itu anak perempuan Pak Jiang si orang terkaya. Jangan-jangan dia anak haram ayahku yang hilang? Kalau emang untuk kebaikan keluarga kita, cepat bersihkan Xiao Shanshan. Oke. Perintah istri pasti diturutin. Xiao Shanshan adalah kunci aku balik ke grup Xingyao. Kunci naik jabatan dan gaji. Aku nggak akan lepasin kesempatan buat meroket. Wu Zhenxian, kamu jatuh cinta sama si imut di dalam itu ya? Aku sumpah, aku cuma acting doang sama dia. Shanshan, kamu satu-satunya istriku. Tapi aku ngerasa nggak aman. Sayang, kapan kita nikah resmi? Mending sekarang langsung. Kok tiba-tiba mau nikah? Soalnya si imut itu ngejek aku. Nggak punya surat nikah tapi panggil-panggil suami. Nanti kalau udah punya buku nikah, ku balikin malu dia. Biar tahu siapa istri sahnya. Shanshan. Ini kan udah aku bilang dari dulu, mau nikah ya harus siap. Lamaran meriah, pernikahan mewah. Sekarang terlalu buru-buru. Sayang, jangan-jangan kamu mau ninggalin aku? Pergi sana hidup sama si manis itu. Mana mungkin? Dia cuma ngomong ngawur. Cuma dia punya pengaruh di grup Xingyao. Aku nggak berani lawan dia. Pantasan Jiang Qiu cuma telepon sekali. Langsung bikin kamu dipecat dari grup Xingyao. Tapi kok dia bisa sehebat itu? Apa? Aku dipecat? Ini ulah Jiang Qiu. Aku tahu pasti dia pakai cara kotor. Mungkin. Dari dulu dia selingkuhin kamu. Jiang Qiu. Dasar wanita jahat. Wu Zhenxin, yang hianatin pernikahan ini kan kamu. Bilang aku jahat? Shanshan. Kalau bukan karena kamu ribut, dia nggak bakal marah. Sampai pakai koneksi buat pecat aku. Kamu kan anaknya Direktur Jiang. Gimana kalau? Bantu aku mohonin Direktur Jiang dong. Aku. Masa nggak mau bantu aku balik ke grup Xingyao? Sayang, aku beda sama si manis yang jahat itu. Aku nggak kayak dia. Aku coba pulang ke keluarga Jiang. HMPH. Direktur Jiang nggak punya anak laki. Menantu seperti aku ini pasti jadi penerus satu-satunya grup Xingyao. Dulu aku budak mau nikah sama kamu. Ayah akhirnya putusin uang jajan aku. Larang aku sebut-sebut identitas anak orang terkaya. Bikin dia malu. Nggak nyangka. Malah bikin aku lihat sifat asli kamu. Jiang Qiu, tega banget kamu. Hancurin masa depan suami sendiri. Kamu masih suami aku? Sampai perempuan luar. Bisa panggil kamu sayang. Mending kamu segera pakai koneksi grup Xingyao. Suruh kepala departemen jemput aku balik ke kantor. Pikir kamu mampu? Bisa tahan di grup Xingyao selama ini? Udah untung buat kamu. Kamu meremehkin aku? Wu Zhenxin, kamu bikin aku ngerasa asing. Kak, lihat deh. Cewek ini pakai banyak barang branded. Sepertinya ini sasaran empuk ya. Kak, buruan tindak. Kak, jangan-jangan kakak kasihan? Kalau nggak buruan belanja, kita semua bakal kelaparan nih. Ngasong sekali dapat berapa sih? Kayaknya cewek ini masih muda, gampang dibohongin. Kak, kakak mau.
memang pantas jadi bos gue. Aku segera aturin. Kembalikan. Ngapain? Kembaliin HP gue. Dik cantik. Biasanya kami cuma maling harta, tapi ketemu kamu. Kali ini kami mau maling cinta. Kamu ngapain? Kalau berani sakiti aku. Papa gue nggak bakal tinggal diam. Coba aja, lihat papa kamu bisa nyelamatin kamu apa enggak. Siapa yang mukul gue? Kamu gak apa-apa? Berani ganggu orang gue? Ayo boys, habisin dia. Sial banget. Ayo bus kita pergi. Kamu gak apa-apa? Perlu lapor polisi nggak? Aku gak apa-apa, gak perlu lapor polisi. Mereka sampai mukulin kamu segini loh. Aku takut mereka balik lagi ganggu kamu. Nanti kalau aku gak ada, siapa yang jagain kamu? Halo kepala rumah tangga. Aku di Gang Siliu, suruh orang jemput aku. Oke. Aku ajak kamu ke rumahku, obatin lukamu dulu. Aku gak apa-apa. Yang penting kamu hati-hati ke depannya. Yah ayo cepetan. Nona, Mobil keluarga kita udah datang. Ayo, kamu penyelamatku. Aku harus bertanggung jawab sampai kamu sembuh. Ayo. Ternyata dia beneran anak orang kaya. Mobil jemputan biasa aja. Udah model limited edition. hey you. Kok kamu bawa sembarangan orang ke rumah sih? Dia bukan sembarangan orang. Dia penyelamatku. Kyu kamu terluka? Aku gak apa-apa. Dia yang nyelamatin aku. Oak. Seratus juta ini kakak bayar. Jasmine nyelamatin aku kan? Papa kok kasar banget sih omongannya. Dia nyelamatin aku bukan karena uang. 1 juta, mau atau tidak? 1 juta langsung diberikan, kekayaan keluarga ini. Jauh melebihi bayanganku. Aku tidak mau uang 1 juta ini, aku ingin tinggal di sisinya untuk melindunginya. Apa katamu? Kamu mau menikah dengan si miskin itu? Anak kurang ajar. Ayah, aku tidak peduli dia punya uang atau tidak. Putri keluarga Jiang, banyak pria baik dari keluarga terhormat. Antri untuk menikahimu, kamu malah memilih orang seperti itu? Setidaknya dia bilang akan mencintaiku seumur hidup. Tidak seperti ayah. Kamu, Tidak peduli ayah setuju atau tidak, aku akan menikah dengannya. Kyu, kamu mau menikah dengan Wu Sensin? Jangan bilang kamu putriku lagi. Aku percaya dia akan mencintaiku seumur hidup. Hensin, kamu membuatku merasa sangat asing. Dulu kalau bukan karena kamu bertengkar dengan keluarga, aku menampungmu. Aku bahkan membiarkanmu tinggal di keluarga Wu selama bertahun-tahun. Tidak bersyukur saja sudah cukup. Lihat, rumah ini. Sudah hancur seperti apa karena kamu? Aku meninggalkan rumah karena kamu. Dan kamu bilang ingin masuk ke grup Shenyao. Kesempatan ini juga aku yang minta. Sekarang kamu menggagalkan pekerjaanku. Bagaimana hitungannya? Aku hanya mengambil kembali apa yang bukan milikmu. Aku tidak percaya. Tanpamu, aku tidak bisa kembali ke grup Shenyao. Jiang Kyu, aku bawa Shanshan untuk minta maaf padamu. Minta maaf. Cepat minta maaf. Maaf, sudah cukup? Melayu pria yang sudah menikah, kamu pantas mati.
selingkuh saat menikah. Kamu lebih pantas mati. Jiang Qiu, kamu sudah memukul. Sudah cukup marahnya? Aku marah karena sikap kalian saat minta maaf. Wajahku sampai bengkak karena pukulanmu, masih belum cukup? Sayang, lihat wajahku, tidak kasihan padaku? Qiu, aku tahu salah. Tolong bicarakan dengan orang grup Xingyao, kembalikan posisiku. Dia cuma si manis yang selingkuh. Punya koneksi apa? Aku rasa dia cuma pamer. Serigala berbulu domba. Diam. Sayang, kamu memukulku? Kamu berani memukulku? Jika kalian minta maaf dengan sikap seperti ini, aku tidak terima. Kamu sombong apa? Jiang Qiu, kita sudah membayar harganya. Kuharap kau juga menepati janji, biarkan aku kembali ke grup Xingyao. Ayo pergi. Balas dendamku belum dimulai. Kenapa kau membuat rumah anakku berantakan seperti ini? Aku yang bikin berantakan. Aku tidak peduli, gunakan koneksimu, segera atur anakku. Untuk kembali bekerja. Dasar apa? Karena kau adalah wanita miliknya, bukankah seharusnya kau berbagi beban untuknya? Kau harus membantu anakku kembali ke grup Xingyao. Kalau tidak, aku akan menyuruh anakku putus denganmu. Kau begitu yakin aku tidak bisa hidup tanpa anakmu? Kalau tidak, kenapa kau mengikuti anakku selama 3 tahun tanpa alasan yang jelas? Baik, aku setuju. Akan kumohon pada koneksi di Xingyao. Nah, baru benar. Asalkan kau setia dan baik pada anakku, keluarga Wu masih bisa memberimu sesuap nasi. Terakhir kali pulang menemui ayah adalah untuk meminta persetujuannya agar Wu Zhenxin bisa masuk grup Xingyao. Tak disangka kali ini pulang karena akhirnya melihat wajah asli Wu Zhenxin. Ayah, Keiyu, ayah, anakku, selama bertahun-tahun. Akhirnya kau mau pulang menemuiku. ayah, aku salah. Aku seharusnya tidak begitu egois. Aku tidak pulang selama bertahun-tahun. Aku merindukanmu. Ayah juga merindukanmu. Keiyu, kenapa tiba-tiba pulang? Apakah Wu Zhenxin itu menyakitimu? Ah, Dia berselingkuh. ah, Aku ingin bercerai dengannya. Ayah mendukung keputusanmu. Ayah akan segera menghubungi pengacara, urus perceraian. Aku tidak hanya ingin bercerai dengannya. Aku juga akan membuatnya pergi dengan tangan hampa. Bagus. HMPH, sifatmu yang tegas ini mirip dengan ayah dulu. Ayah akan mengadakan pesta penyambutan untukmu. Akan kuperkenalkan pada seluruh Haicheng bahwa ayah memiliki seorang putri yang hebat. Aku juga ingin mengundang seseorang. Siapa? Xiao Shanshan. Dia. Hari ini para elit Haicheng berkumpul bersama. Mari kita sambut Nyonya Jiang. Kembali ke keluarga Jiang. Kamu, si imut, bagaimana bisa masuk ke sini? Kamu saja bisa. Kenapa aku tidak? Jangan-jangan kamu datang karena punya hubungan lama dengan grup Xingyao? Sepengetahuanku, beberapa pemimpin tinggi grup Xingyao sudah tua semua. Kamu sampai segitunya ya? Ada orang yang di depan terlihat sangat polos. Tapi di belakang malah main dengan pria tua. Hahaha, IH. Hari ini adalah pesta penyambutan kembali putri keluarga Jiang. Wanita itu sangat anggun, begitu dia muncul. Aku pikir dialah putri keluarga Jiang. Jiang Qiu, kehidupan pribadimu berantakan dan tidak pantas. Cepat pergi dari sini, kamu tidak diterima di sini. Yang harus pergi itu kamu. Memang imut itu tebal muka ya? Coba lihat. Tidak tahu malu, tidak punya harga diri, imut yang merusak keluarga orang. Pantaskah kamu hadir di pesta penyambutan keluarga Jiang? Kamu bilang aku imut, kenapa tidak bilang kamu? Anak haram keluarga Jiang? Pak Jiang memang ayahku, tapi dia selalu membenci. Aku, anak haramnya. Jika dia tahu aku membuat masalah, pasti tidak akan membiarkanku. Dia putri Pak Jiang, jangan-jangan.
Pesta penyambutan ini untuk wanita ini? Nona Jiang. Anda ternyata putri orang terkaya. Aku mitra keluarga Jiang. Nona Jiang, tolong bantu aku di masa depannya. Hahaha, Pak Jiang. Ayahmu mengundang kami ke pesta penyambutan. Bukankah itu artinya dia ingin kamu pulang? Shanshan, kamu masuk dulu. Oh ya. Laporan identifikasi ini kamu pegang dulu. Hahaha, benar, pesta penyambutan ini untukku. Xiao Shanshan. Aku akan mengangkatmu setinggi-tingginya, lalu menghancurkanmu. Kamu bilang pesta ini untukmu. Apa buktinya? Darah keluarga Jiang mengalir di tubuhku, itulah buktinya. Tidak mungkin kita tes darah di sini kan? Xiao Shanshan. Kamu hanya penipu. Benar, yang hadir di sini adalah keluarga Elit Haicheng. Siapa yang tidak memakai merek super mahal? Lihat pakaianmu. Model tahun lalu kan? Iya, keluarga Jiang adalah yang terkaya. Mana mungkin punya anak yang begitu memalukan? Kalian semua baru saja memujiku. Satu kata dari si imut langsung berbalik arah. Kamu sengaja ya? Semua orang usir penipu ini keluar dari ruang pesta. Pergi kau penipu. Kalian buta ya? Jalah yang imut. Kenapa kalian mengusirku? Karena kau mengaku sebagai Nona Jiang. Kami tidak peduli soal imut atau tidak. Pesta hari ini, jadakan untuk putri sulung keluarga Jiang. Kami punya kewajiban, mengusir penipu sepertimu. Semua orang usir penipu ini. Keluar dari ruang pesta. Pergi kau penipu. Jiang Qiu, kau ingin menjerumuskanku? Tapi kau salah hitung. Aku adalah putri keluarga Jiang. Aku punya bukti. Aku, Xiao Shanshan, adalah putri kandung Jiang yang terpisah. Ini hasil tes DNA. Xiao Shanshan, benar-benar putri kandung Jiang. Nona Jiang, tadi kami salah. Ini salah paham. Salah paham. Benar, semua salah paham. Semua karena si imut itu yang menyesatkan kami. Untungnya ibu pintar, sudah siapkan tes DNA lebih dulu. Jiang Qiu, masih ada yang mau kau katakan? Kalau begitu, aku salah menuduhmu. Kau hampir membuatku diusir. Hanya dengan ucapan, salah paham. Kau ingin aku memaafkanmu? Lalu, Aku mau kau berlutut dan minta maaf. Kau masih tertawa? Kau menghina Nona Jiang. Katanya Tuan Jiang sangat menyayangi Nona Jiang. Dia hanya perlu menggerakkan jari, kau bisa masuk neraka. Benar, si imut, berlututlah. Berlutut, sujud minta maaf, lalu tampar wajahmu sendiri beberapa kali. Oh, juga, katakan kalau kau adalah si imut yang merusak keluarga orang. Aku lihat dulu kesungguhanmu, baru pertimbangkan apakah akan memaafkanmu. Nona Jiang sebagai putri keluarga Jiang tentu punya pengaruh besar. Tentu saja. Kau ingin aku berlutut, mengaku sebagai si imut? Semua itu bisa kulakukan. Tapi, para tamu yang datang ke pesta, bukan cuma untuk melihat keributan, kan? Ada proyek kerjasama, bisa langsung ke Nona Jiang. Nona Jiang begitu dermawan, pasti tidak akan menolak kalian. Untukku, setelah kerjasama, aku bisa berlutut. Anggap saja sebagai hiburan untuk kalian. Kami salah menuduh Nona ini. Jarella Berkerban. Untuk kepentingan kita. Nona Jiang, ini proyek perusahaan saya. Silicon Valley Hat. Tapi ayahku belum datang. Terburu-buru menandatangani kontrak. Aku takut membuat ayahku marah. Kenapa? Kamu tidak punya hak memutuskan? Direktur Jiang sudah bilang dari dulu. Putrinya adalah satu-satunya penerus grup Xinyao. Masa tidak punya hak memutuskan? Jangan-jangan kalian semua membohongku? Aku tidak membohongi kalian. Begitu banyak pasal yang rumit, aku bisa baca tulisannya. Tapi saat digabungkan, aku tidak mengerti. Diam saja. Jangan-jangan kamu buta huruf? Apa yang kamu omongkan? Aku sedang membaca kontrak, hanya saja. Jika aku benar-benar bisa bantu ayah menundingkan kerjasama, pasti dia akan lebih mengakuiku sebagai putrinya. Jiang Qiu, kamu yakin setelah aku tanda kontrak, kamu akan rela berlutut dan minta maaf? Tentu. Xiao Shanshan, ibumu dulu pernah membuat keributan di keluarga Jiang, memeras ayahku. Ibuku meninggal karena sakit akibat kemarahan. Sekarang kamu mewarisi sifatnya. Berselingkuh dengan Wu Zhenxin. Jangan salahkan aku, hutang lama dan baru akan kuhitung sekaligus. Jiang Qiu, aku sudah tanda tangan. Berlututlah, aku cukup penasaran ingin melihatmu menampar dirimu sendiri. Sambil memaki diri sebagai si imut. Jangan buru-buru,
Xiao Shanshan, mau lihat jumlah ganti rugi di balik kontrak? Ganti rugi apa? Bagaimana bisa? Ganti rugi sampai puluhan juta? Tadi kenapa tidak kalian jelaskan? Nona Jiang, klausul ganti rugi. Bukan baru ditambahkan, tadi kamu. Bukannya sudah baca kontrak sebelum tanda tangan? Banyak sekali tulisannya, mana mungkin aku baca semua. Kontrak ini sudah memiliki kekuatan hukum, Nona Jiang. Jangan-jangan kamu tidak mau menepati kontrak? Mau mengelak lagi? Kamu dan kalian semua menggangguku. Aku akan lapor suamiku, biar dia menghajar kalian. Halo sayang, kamu dan ibu sudah parkir? Aku diganggu di sini. Cepat datang. Berani mengganggu wanitaku? Tidak mau hidup. Sayang, aku dikerjai dia. Sepertinya akan punya utang puluhan juta. Apa? Kamu belum tahu ya, pesta penyambulan ini adalah persiapan Direktur Jiang untuk putriku. Shanshan, Direktur Jiang. Akhirnya mau mengakuimu sebagai putrinya. Si imut ini menghinaku, sayang. Cepat hukum dia, suruh dia berlutut padaku. Ada Pak Jiang yang mendukungku, apa yang perlu kamu takuti? Berhenti, siapa yang berani membuat keributan di pesta penyambutan? Nona Jiang, Asisten Liu juga datang? Sepertinya Pak Jiang sangat menghargai Nona Jiang. Anda adalah asisten Liu? Orang kepercayaan Pak Jiang. apa yang kalian lakukan di pesta ini? Wanita ini baru saja menghina Nona Jiang. Kami sedang mengajari wanita yang tidak tahu diri ini. Mengajari? Kalian tahu siapa dia? Wu Zhenxin, bukankah kamu sebelumnya penasaran dengan koneksiku di Shenyao? Dia adalah orangnya. Asisten Liu, jangan-jangan dia adalah mantan kekasihmu? Usianya bisa jadi ayahmu. Hanya wanita yang serakah, seperti kamu yang mau melakukannya. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku bilang, selera Jiang Qiu aneh. Sampai menyukai orang tua sepertimu. Kurang ajar. Xiao Shanshan, asisten Liu, telah bersama Pak Jiang sejak awal. Di mata Pak Jiang, asisten Liu adalah saudara yang sangat dihormati. Kamu menghinanya. Tidak takut dia marah? Ayah sengaja mengadakan pesta penyambutan besar untukku. Apakah statusku masih perlu dipertanyakan? Sebesar apapun jasa asisten Liu, dia tetap hanya pelayan keluarga Jiang. Xiao Shanshan, asisten Liu adalah orang yang lebih tua. Aku sarankan kamu bicara dengan sopan. Dia hanya anjing keluarga Jiang, apa yang perlu aku takuti? Kamu membelanya mati-matian, jangan-jangan benar apa yang aku katakan. Kamu dan asisten Liu punya hubungan gelap? Cukup. Suamiku, anak dalam kandungan Jiang Qiu. Mungkin adalah anak asisten Liu. Dia sudah selingkuh darimu. Jiang Qiu, kamu berani selingkuh di belakangku? Paman Liu, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa. Dengan kepercayaan Nona, aku Lau Liu. Siap mengorbankan nyawa tua ini. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka menghinamu. Kalian akan menyesal. Menyesal? Aku adalah putri keluarga Jiang, putri orang terkaya. Siapa kamu? Berani membuatku menyesal? Apa masih diam? Pukul! Kalian sudah cukup melihat. Jiang Qiu, ini adalah pesta penyambutan kembali Shanshan. Justru kamu orang luar yang membuat keributan. Siapa sebenarnya orang luar, sebentar lagi akan tahu. Halo, ayah. Sekarang bisa datang. Masih ingin meminta bantuan. Aku lihat siapa lagi yang akan menolongmu. Xiao Shanshan, ayahku tidak akan membiarkanmu. Kamu pikir aku akan menganggap ancaman dari kalian semut kecil? Ini sebagai sesuatu yang serius? Lucu sekali. Tunggu sampai ayahmu datang, aku akan di depan ayahmu. Memberikanmu beberapa tamparan, bagaimana? Kamu mau menampar siapa? Apa yang kalian lakukan? Kebetulan biarkan ayah melihat wajah asli Wu Zhenxin dan Xiao Shanshan. Ayah, akhirnya kamu datang. Ini adalah Bos Jiang, orang terkaya. Kenapa aku merasa dia sangat familiar? Bos Jiang, Anda adalah ayah Shanshan? Wah, benar-benar. Air besar menghantam kuil naga, satu keluarga tidak mengenal satu keluarga. Anda ternyata ayah Shanshan. Aku berani memanggil Anda ayah mertua. Ya, dia adalah menantu grup Shenyao, ternyata bekerja sama dengan orang yang dipecat. Anda harus membela Shanshan. 3 tahun lalu, aku yang memohon ayah. Baru bisa memasukkan Wu Zhenxin ke grup Shenyao. Dia sudah lama tidak suka dengan parasit ini. Ayah, setujulah untuk mengembalikan posisi suamiku.
Suamimu? Ya, aku dan Wu Zhenxin. Sebentar lagi akan menikah. Wu Zhen Xin. Bukankah kamu sudah menikah? Kesempatan menjadi menantu keluarga Jiang ada di depan mata. Jangan sampai bos Jiang tahu. Aku sudah menikah. Bos Jiang, aku setia hanya pada Shanshan. Seumur hidupku, hanya mencintainya seorang. Humph. Benar-benar seumur hidup hanya mencintainya seorang. Kalimat ini juga pernah kamu ucapkan pada Kyu, kan? Wu Zhenxin, bawa kalimat bohongmu ini. Dan rasakan sensasi terjun dari tebing. Wu Zhen Xin. Bukan madamu yang seperti anjing, lihat siapa aku. 1 juta ini cukup untuk membalas jasa menyelamatkan putriku, kan? Pak Jiang, ayah. Aku bukan tidak mengenal Gunung Tai. Dasar Beijing Gan. Beraninya kau memperlakukan putriku seperti ini. Zhenxin tidak memperlakukan aku buruk, ayah. Itu wanita itu, dia yang merusak rumah tanggaku, ayah. Kamu jangan sampai melepaskannya, ya? Jangan salah Kenshin Xian. Kalian cepat diam. Zhenxin, bagaimana? Pak Jiang ternyata membacakan putrinya. Kita cepat temui dia untuk menagih kontrak, Pak Jiang. Ini kontrak yang ditandatangani Nona Jiang atas nama Anda. Anda lihat dulu. Pak Jiang, adapun milikku. Pertunjukan dimulai. Kamu tahu tidak? Kontrak ini akan membuat Sheng Yao rugi puluhan juta. Aku tidak tahu, ayah. Di sini tertulis. Asal memenuhi kontrak, tidak perlu membayar denda. Loku. Dengan hak apa kamu memintaku memenuhi kontrak yang kamu tanda tangani? Aku adalah putri keluarga Jiang, ayah. Bukankah ayah ingin aku kembali ke keluarga Jiang, Pak Jiang? Jangan-jangan ayah ingin mengingkari jika Anda tidak memenuhi kontrak. Nona Jiang akan menanggung hutang jutaan. Kapan aku mengakui? Kamu Xiao Shanshan adalah putriku? Bagaimana mungkin? Pesta penyambangan ini. Bukan antak kami? Xiao Shanshan bukan putri sulung keluarga Jiang. Lalu mengapa kami yang tak menandatangani kontrak? Kamu harus mengganti kerugian kami, kembalikan uang, ayah. Aku benar-benar putrimu, Pak Jiang. Ayah tega sekali? Dulu kalau bukan karena kamu yang berusaha menjebakku, istri pertamaku tidak akan mati. Dosa yang dibuat oleh kalian berdua ibu dan anak, seumur hidup tidak akan terlunasi. Ayah, meskipun ayah tidak mengaku, tidak bisa mengubah fakta bahwa aku adalah putrimu. Belum tentu. Ini palsu kan? Bagus, kamu berani memfitnahku. Nona, ini yang kamu suruh aku selidiki tentang kisah cinta Dongfei. Semua bukti yang terkumpul. Aku kasih tahu rahasia. Sebenarnya, Shanshan adalah anak kami. Pak Jiang cuma tameng yang kucari. Ini mau dijelasin gimana? Nanti kalau Shanshan mewarisi grup Shenyao, kita bakal hit up New Salamenya. Hari ini, Menggimpan Elite Haicheng cuma mau umumkan status anakku. Jiang Kyu adalah putri keluarga Jiang, sekaligus pewaris grup Shenyao. Ternyata Jiang Kyu putri keluarga Jiang. Tapi mana mungkin Nona Jiang jadi pelakor? Walaupun kamu anak orang terkaya, tetap gak bisa ngubah fakta kamu merusak rumah tangga orang jadi pelakor. Kalian semua salah lihat. Jiang Kyu itu cuma perempuan murahan. Wu Zhenxin, harusnya kamu jelaskan dong. Udah, diam. Sayang, kamu teriakin aku demi dia? Udah cukup rusuh? Ayah, maafin aku, ini kan salah yang semua pria bisa lakuin. Keterlaluan. Ayah kondisi gak baik, jangan marah. Wu Zhenxin, kamu senaknya menginjak-injak ketulusan Kyu, jangan harap bisa balik lagi ke grup Shenyao atau perusahaan sejenis manapun. Gak akan terima sampah sepertimu. Kyu, ingat hubungan kita selama ini. Tolong bikinin aku ampun sama Pak Jiang. Wu Zhenxin, kita cerai. Apa? Jiang Kyu. Aku gak percaya kamu beneran mau cerai sama aku. Kamu kan jelas-jelas cintaku. Kamu selingkuh, gimana mau aku cinta?
Tapi, selama ini yang aku cuma kamu. Cintamu ada ketulusannya? Suka goda sana-sini. Lintak-lintut. Emang dasarnya kamu begitu. Aku lakuin semua ini demi kamu. Aku sama Xiao Shanshan. Cuma biar bisa naik, kasih kamu hidup lebih baik. Percaya aku sekali lagi. Aku janji gak bakal khianat lagi. Tapi aku gak akan maafin kamu. Aku cuma melakukan kesalahan kecil dalam pernikahan, kan? Kenapa kamu terus-terusan menyalahkanku? Kamu, tenang dulu. Anggap saja untuk memberikan anak kita keluarga yang utuh. Jangan bicarakan anak. Kamu berani jadi pelakor, tapi tidak berani mengaku? Aku ayahnya, kenapa aku tidak pantas? Ryu, anak tidak bisa tanpa ayah. Dia akan dibully oleh anak-anak lain, percayalah padaku. Kasih aku kesempatan lagi, biarkan aku terlibat dalam pertumbuhan anak, aku pasti akan jadi ayah yang baik. Anaknya sudah tidak ada. Apa? Kamu bercanda, kan? Keiyu. Kamu keguguran, anaknya. Tidak tertolong. Dokter bilang kamu harus istirahat yang cukup. Mama tidak bisa melindungimu. Surat cerai sudah dibawa? Jiang Keiyu. Kamu benar-benar tega? Wu Zhenxin. Kamu yang menghancurkan pernikahan ini. Jiang Keiyu adalah putri orang terkaya. Aku bisa naik jabatan, itu semua tergantung dia. Perceraian ini tidak boleh terjadi. Keiyu, aku tahu kamu sedang sedih. Tapi asal kamu setuju tidak cerai, aku akan memberimu anak lagi. Kamu benar-benar menjijikan. Jiang Keiyu, kamu. Wu Zhenxin. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak bisa melepaskan selingkuhanmu. Dan juga tidak bisa melepaskan keluarga. Kalau kamu tidak bisa memilih, aku yang bantu. Selingkuh saat menikah, keluar tanpa apa-apa. Tanda tangan. Sayang, apa maksudmu selingkuh saat menikah? Jangan-jangan kamu benar-benar sudah menikah dengan Jiang Keiyu? Perkenalkan secara resmi, aku Wu Zhenxin. Istri sah secara hukum. Dan kamu, Xiao Shanshan, tidak tahu malu. Pelakor yang merusak keluarga orang. Xiao Shanshan menyebutku sundal. Tapi bumerangnya malah balik ke dirinya sendiri. Sanggup pelakor yang tidak tahu malu. Kalau aku jadi dia, aku malu hidup. Aku tidak percaya. Sayang, katakan sesuatu. Kita berdua sudah menikah 3 tahun lalu. Jadi, selama ini kamu membohongiku? Siapa yang bohong? Kan selama ini suka sama suka. Tapi kamu bilang akan menikahiku, Wu Zhenxin. Kamu selalu membohongiku. Kalau bukan karena kamu yang berantem ke rumahku, aku tidak akan kehilangan pekerjaan. Urusan kita juga tidak akan ketahuan orang. Xiao Shanshan, kamu hancurkan segalanya dalam hidupku. Kalian berdua sudah cukup berantemnya? Wu Zhenxin. Tanda tangani surat perceraian. Aku tidak setuju bercerai. Wu Zhenxin, ini bukan urusanmu. Pilih, tanda tangani surat cerai atau menghilang dari Haicheng. Kamu yang pertimbangkan. Kamu memang hebat. Wu Zhenxin. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Ayah, kita pergi. Jiang Keiyu, kamu hancurkan hidupku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kalian mau apa? Kami kasih waktu 1 bulan untuk melunasi hutang kami. Kalau tidak, kamu akan mendekam di penjara seumur hidup. Kenapa? Kenapa Jiang Keiyu bisa jadi anak orang terkaya, sementara aku jadi pelakor yang dibenci semua orang? Ditambah lagi harus menanggung hutang puluhan juta. Aku tidak rela. Kenapa ayahku bukan Pak Jiang? Aku jadi begini semuanya salahmu. Siapa sangka si dalang itu benar-benar berhasil menyelidiki latar belakangmu. Jia Yong paling jahat. Kalian mau balas dendam? Jiang Keiyu punya dukungan dari Pak Jiang. Mau melawannya? Mimpi di siang bolong. Kalau begitu singkirkan dia. 3 tahun kamu tidak di rumah ini. Rumah ini terasa kosong, tidak ada kehidupan sama sekali. Aku sering melihat bayanganmu dan ibumu. Tapi sekejap mata, hanya tinggal aku seorang diri lagi. Jiang Keiyu, kamu bodoh sekali. Relakan keluarga demi seorang pria, tapi tidak tahu. Keluargamu selalu menantimu pulang. Ayah, anakmu tidak berbakti, membiarkanmu khawatir sendirian selama bertahun-tahun. Cepat bangun. Kamu mau pulang saja, sudah merupakan bakti terbesar. Mulai sekarang aku tidak akan kemana-mana lagi, akan menemanimu dengan baik. Sudah, jangan menangis. Oh ya, aku akan membawamu kembali ke grup Shengyao. Aku akan menyerahkan grup Shengyao kepadamu. Baik. Keiyu. Surat peralihan harta ini, kamu simpan baik-baik.
Ayah, kamu. Ayah sudah tua, tubuhnya juga tidak sehat. Grup Shengyao pasti akan jatuh ke tanganmu suatu hari nanti. Ayah, aku ingin mendirikan lembaga amal. Ingin berkontribusi untuk masyarakat. Bagus. Grup Shengyao sebagai perusahaan terkemuka di Haicheng bisa sampai seperti sekarang ini juga berkat dukungan warga Haicheng. Kamu bebas melakukannya. Ayah mendukungmu. Hari ini adalah hari kematian kalian. Kita sudah mengutak-atik remnya. Tidak akan ketahuan kan? Aku tidak bilang, kamu tidak bilang, siapa yang tahu? Aku akan segera kembali ke Shengyao. Menjadi penguasa grup Shengyao. Mana orangnya? Kamu sedang mencari kami? Kalian bagaimana? Kamu ingin bilang, kenapa kami tidak berada di mobil? Yang sudah diutak-atik itu, ya? Ternyata benar seperti yang Nona duga. Wu Zhenxin mengutak mobil yang sering dipakai Pak Jiang. Aku kirimkan rekaman CCTV garasi ke kamu. Baik. Mereka berani-beraninya berniat jahat. Keyu, pagi tadi kamu bersikeras ganti mobil, kalau tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Aku juga tidak menyangka. Mereka bisa sekejam itu. Taean Miraka, Pak Jiang, ini semua apa, Pak Jiang? maksudmu, kamu tidak sengaja menyusup ke garasi keluarga Jiang, tidak sengaja mengutak-atik mobilku, dan tidak sengaja muncul di lokasi kecelakaan? Wu Zhenxin, kamu pikir aku mudah dibohongi? Pak Jiang, aku salah, maafkan aku, Pak Jiang. Ampuni aku, Pak Jiang. Keyu. Cepat bantu aku minta ampun ke Pak Jiang. Keyu. Apa yang membuatmu yakin aku akan memaafkan? Pembunuh yang hampir membunuh ayahku, rekaman penyusupan ke garasi, dan mengutak-atik mobil sudah diunggah. Selanjutnya, kamu tunggu saja di penjara. Dasar rubah licik. Berani-beraninya menyuruh anakku berlutut untukmu. Peter Laoyuan. Siapa kamu? Berani-beraninya menyentuh anakku di depanku. Dia itu siapa lagi sih? Si rubah ini. Ibu. Dia orang terkaya di Haicheng. APA? Putri orang terkaya. Sudah lama dengar kamu punya identitas ini. Aku punya identitas lain. Pasangan di buku nikah anakmu. Sayangnya dia selingkuh. Diusir tanpa bawa apa-apa. APA? Anakku tidak dapat sepeser pun. Bukan cuma itu, anakmu terlibat penganiayaan, ke depan. Habis di penjara saja. Bawa pergi. Ibu, tolong aku. Ibu. Anakku, dia salah apa sampai harus dibawa? Dan kamu juga. Hati kamu kejam sekali, katanya sekali suami istri 100 hari kebaikan. Kamu tidak hanya tidak membantu anakku, malah menjatuhkannya. Kenapa tidak tanya anakmu sendiri apa yang dilakukannya? Kalau aku dan ayahku ada di mobil ini. Masalahnya tidak akan sesederhana ini. Aduh anakku, ini kan melanggar hukum, tidak boleh dilakukan. Itu kan ilegal. Apa karena dihasut si rubah ini? Hah, soal kebohongan siapa yang bisa menandingi anakmu? Wu Zhenxin, kalau saja kamu tidak menikah diam-diam, aku tidak akan dibodohi jadi pelakor. Camilla Yong paling pantas dihukum. Kamu bodoh saja sampai bisa kuperdaya. Sudah cukup? Sisa hidupmu, habiskan di dalam untuk bertobat. Bawa pergi. Ini anakku. Dosa banget. Ayah, ayo kita pergi. Halo. Non, Dongfeng mau kabur bawa uang ke luar negeri. Sudah dihadang orang kita di bandara, dan juga rekaman saat dia menerobos kamar. Nyonya Jiang sudah kami serahkan ke pengadilan. Bagus. Ibu. Aku akhirnya balas dendam untukmu. Keiyu. Wu Zhenxin di dalam merekam video. Kamu lihat. Aku kasih tahu rahasia lagi. Preman yang mengganggumu 3 tahun lalu, semua aku yang atur. Putri orang kaya memang mudah dibodohi, mainkan sandiwara pahlawan menyelamatkan gadis. Sudah terperangkap, naif. Semua ini. Sebenarnya aku sudah tahu sebelum pesta. Dulu aku yang terlalu keras kepala. Untungnya Tuhan masih adil. Aku sadar tidak terlalu terlambat. Keiyu. Lupakan saja masa lalu.
Mereka juga sudah dihukum berat. Kamu juga pantas mendapatkan kehidupan baru. Stasiun ini mengumumkan berita terbaru. Viewers Crop Yao, Jiang Qiu. Hari ini resmi menjabat, selamat kepada Jiang Qiu. Menjadi orang terkaya termuda dalam sejarah Hai Cheng.